Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, tahukah kalian orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka? Apakah yang pertama kali dilempar apakah orang kafir? Atau orang musyrik? Atau orang munafik? Apakah yang dilempar pertama kali Abu Jahal? Atau Abu Lahab? Ternyata bukan, jamaah sekalian. Orang-orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka, ternyata mereka adalah orang-orang yang dipandang soleh, orang-orang yang dipandang dermawan, orang-orang yang dipandang pejuang dalam Islam. Jadi di dalam hadis dijelaskan, ketika pengadilan Allah sudah dimulai, didatangkanlah orang-orang yang akan diadili. Yang pertama, didatangkanlah pejuang, jadi orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid didatangkan di pengadilan Allah, lalu ditanya oleh Allah, "Ya fulan, apa yang engkau gunakan dari nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu?" Lalu orang yang mati syahid ini berkata, "Ya Tuhanku, aku menggunakan nikmat-nikmatmu untuk berjuang, berperang di jalanmu, sehingga aku mati syahid." Lalu apa kata Allah? "Engkau berdusta, engkau berjuang, engkau berperang agar engkau dikatakan sebagai orang yang pemberani, agar engkau dikatakan sebagai seorang pahlawan." Lalu Allah memanggil malaikat dan menyuruh malaikat untuk menyeret sang pejuang ini yang dikatakan mati syahid, menyeret sampai kepalanya tertelungkup di bawah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu didatangkanlah orang yang kedua. "Ya fulan, atas nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, engkau gunakan untuk apa? Bagaimana engkau menggunakannya?" Maka dia adalah orang yang ahli ilmu, ya. Yang kedua ini adalah ahli ilmu dan ahli Quran. "Ya Allah, dengan nikmat-nikmatmu aku mempelajari Al-Quran, mempelajari agama, aku mengajarkan Al-Quran, aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan ridho darimu." Lalu apa kata Allah? "Engkau berdusta, engkau belajar agama, engkau mempelajari Al-Quran, engkau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama agar engkau dikatakan sebagai orang yang alim, agar engkau dikatakan sebagai ahli Quran, sebagai qori, dan engkau telah mendapatkannya ketika di dunia." Maka kembali Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan si ahli Quran dan ahli ilmu ini ke dalam api neraka. Lalu didatangkanlah orang yang ketiga di pengadilan Allah. "Ya fulan, atas nikmat-nikmatmu apa yang telah engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan?" Lalu orang itu menjawab, "Ya Allah, atas nikmat-nikmatmu saya selalu berinfak, saya selalu bersedekah di jalanmu, dan saya bersedekah, berinfak hanya mengharap ridho darimu." Lalu apa kata Allah? "Engkau berdusta, engkau berinfak, engkau bersedekah agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan,
dan engkau telah mendapatkannya. Lalu Allah kembali memerintahkan malaikat menyeret yang orang yang dikatakan dermawan tersebut dan dilemparkannya ke dalam api neraka. Nauzubillah. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, jadi ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ternyata ketiganya bukanlah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Justru mereka adalah yang pertama orang yang mati syahid, orang yang ahli ilmu, ahli Quran, dan yang ketiga adalah orang yang dermawan. Tetapi sangat disayangkan, ternyata mereka melakukan amalan-amalan soleh tersebut bukan karena mengharap ridho Allah. Yang pertama, dia berjuang agar dikatakan pahlawan, bukan sebagai mencari ridho Allah, agar dipuji sebagai orang yang pemberani. Yang kedua, agar dikatakan sebagai orang yang ahli Quran, ahli ilmu. Yang ketiga, dia bersedekah agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Jamaah sahabat kafah yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah, mengingatkan kepada kita untuk meluruskan niat dalam melakukan amal soleh. Demikian sahabat kafah yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari materi kali ini menyadarkan kita untuk selalu meluruskan niat dalam beramal soleh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.